Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Semerah. Sekarang kita bakalan coba cara mengaktifkan ping dan remote manajemen untuk TP-Link TLWR 820N. Kenapa kita perlu mengaktifkan remote manajemen? Nah, ini tentu saja untuk mempermudah kita ya sebagai admin dalam mengelola jaringan di rumah klien ya. Nah, jadi dengan mengaktifkan fitur remote management ini, kita bisa melakukan remote untuk mengontrol router yang ada di rumah klien. Jadi tidak perlu datang ke lokasi apabila ada perubahan seperti ya kata sandi, channel ya, atau yang lain yang berhubungan dengan server kita. Jadi kita bisa remote dari jarak jauh ya, selama kita masih terhubung ke jaringan yang sama seperti itu. Nah, di sini untuk router TP-Link ini yang tipenya TLWR 820N ini, ketika kita mengaktifkan PPOE, maka kita akan kehilangan akses terhadap LAN ya ketika kita akses dari jarak jauh. Maka untuk mengatasi hal seperti ini, kita bisa mengaktifkan fitur remote manajemennya. Nah, untuk mengaktifkan fitur remote management, di sini kalian bisa menggunakan HP ya. Di sini saya bakalan buatkan contoh menggunakan HP. Nah, di sini kalian itu perlu connect aja ke router yang kalian ingin aktifkan fitur remote manajemennya ya, sebelum kalian sambung ke server ya. Nah, di sini kita sudah terhubung ya, TP-Link 9C1C ya. Ini merupakan router TP-Link ya, dengan tipenya TLWR 820N. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, selanjutnya kita masuk aja ke browser dan membuka alamat IP seperti ini, 192.168.0.1 ya. Ini tinggal kalian buka aja. Oke, kalau sudah terbuka tinggal masukkan passwordnya ya. Nah, ini tergantung password yang kalian buat apa. Nah, di sini saya buatnya admin 123. Login. Nah, ini merupakan IP yang kita buat di Mikrotik ya, 192.168.8.103 ya. Yang kita setting untuk secret akun PPOE ya. Kemudian untuk bisa kita remote, kalian pertama sekali masuk ke menu garis 3 ini, kemudian ke menu ini ya, Advanced, kemudian ke Security, dan selanjutnya masuk ke Firewall. Nah, ini kalian matikan aja semua ya, supaya lebih lancar ketika kalian remote nantinya. Nah, kalau sudah, satu lagi kalian masuk ke sini, menu Advanced. Kemudian di sini kalian masuk ke menu sistem ya. Di sini ada sistem. Nah, seperti ini. Kemudian kalian masuk ke menu administration. Nah, di sini kita juga bisa merubah password login ya. Karena di sini kebutuhannya untuk mengaktifkan fitur remote management TP-Link, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini posisinya nanti bakalan seperti ini. Remote management. Nah, di bagian samping kalian perhatikan aja, ini harus di checklist ya. Ini harus kita hidupkan seperti ini. Kemudian port ya. Untuk port ini kalian bebas ya, bisa kalian rubah atau di custom. Nah, misalnya seperti ini, kita rubah menjadi 8080 ya. Nah, nanti kita aksesnya ke IP 192.168.803.28080 ya. Kalau sudah, ini disimpan ya. Ini disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, sebenarnya ini sudah bisa kita remote ya. Sekarang kita bakalan tes menggunakan handphone yang lain dan kita connect ke router bantu ya, bukan ke router ini, supaya kita bisa testing remote manajemennya. Oke, sekarang kita bakalan testing ya, menggunakan handphone yang lain ya, handphone yang berbeda, dan kita koneksi juga ke jaringan router yang berbeda. Nah, di sini kita coba hubungkan ke TP-Link D240 ya. Kemudian di sini kalau kalian lihat ya, kita terhubung ke 9C1C. Kita hubung ke D240. Ini sudah berbeda router ya. Dan kita ingin meremote si router ini yang 9C1C dari handphone ini dan juga dari router D240. Nah, sekarang kita tinggal buka saja ya. Tinggal kita buka di sini pakai
D240, kemudian browsernya pakai Chrome aja ya. Kemudian tab baru. Nah, di sini kita tinggal masukkan alamat IP yang ini ya, yang sudah kita setting di router sebelumnya ya, yaitu di 192.168.103.28080 seperti ini ya. Ini sesuai seperti IP yang didapatkan oleh si router ini ya, untuk remote manajemennya. Kemudian kita buka. Nah, seperti ini ya, langsung terbuka. Dan kita coba tes login ya, yaitu menggunakan admin 123 login. Nah, ini sudah berhasil ya. Kalau kalian perhatikan ini 8103, sedangkan di sini kita aksesnya ke 192.168.0.1. Ini secara langsung ya, dari handphone ini ke sini secara langsung. Sedangkan yang handphone yang ini itu melalui fitur remote management ya. Yang kita remote bisa jadi dari server kita atau dari jarak jauh seperti itu. Nah, seperti itu ya cara mengaktifkan fitur remote management TP-Link TL WR820N. Nah, silakan kalian coba, semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.